Oke, Ya oke. udah Pak. Hmm. Baik, Pak baik, bisa dimulai. ya sebelumnya Hmm. perkenalkan saya Hmm. Reva Respiani dengan NPM Hmm. Hmm. 21337 dari Universitas Pasundan, izin untuk melakukan wawancara untuk memenuhi mata kuliah etika profesi, etika dan Hmm. tanggung jawab profesi, Pak. Baik, baik, baik. Berikutnya perkenalkan juga teman-teman saya, Berarti angkatan berapa ini? Dan angkatan 21, 21, Pak. Pak. Angkatan 21. Ya. Iya, Semuanya Fakultas Hukum Pasundan. Betul, Pak. Ya, iya, Pak. Pak. Fakultas Hukum, Pak. Hmm. Aktif di organisasi apa nih kalian? BEM? Enggak, Pak. Saya nggak masuk Oh, jadi organisasi. Kebetulan oh, enggak, Pak. jadi mahasiswa. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Iya, boleh, boleh. Silakan dilanjut. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai hari ini? Ya, saya berkenan. Baik, Bapak. Terima kasih. Eh, Hmm. Boleh saya mulai apa ya? Boleh, boleh. Untuk pertanyaannya, pengalaman apa saja dalam pendidikan profesi? Maksudnya pengalaman apa saja apa nih? Pertanyaannya yang spesifik dong. Apa gitu? Terkait dengan apa? Eh, Pendidikan profesi Bapak gitu, pengalaman Bapak kayak gitu. Pengalaman. Ya, kalau untuk kami sebagai lawyer, terlebih saya udah berprofesi sebagai lawyer sejak 2017. Sama saya juga seperti kalian dari alumni Fakultas Hukum Pasundan juga. Dan kebetulan memang saya menjadi lawyer dari 2017, kemudian ya sampai saat ini juga masih menjalani profesi tersebut. Nah, terkait dengan pengalaman, ya dari awal menjadi lawyer, ya pengalaman udah lumayan banyak menangani perkara. Mulai dari pra bono, kemudian yang mulai sampai bayar sama ya klien yang memuaskan juga pernah. Nah, pengalaman apa yang harus saya ceritakan ini? Pengalaman Bapak dalam berpendidikan dari pertama kuliah hukum gitu, Pak, sampai sekarang menjadi lawyer. Ya, ya, ya. Kalau tadi saya sudah jelaskan, saya masuk Fakultas Hukum Pasundan 2009. Nah, dalam mahasiswa saya aktif di organisasi baik di BEM Universitas maupun di BEM Fakultas. Dan pada 2013 saya menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Unpas. Nah, dari jaringan relasi HMI ini alhamdulillah saya banyak berkenalan dengan para pejabat dan tokoh-tokoh di tingkat regional Kota Bandung khususnya maupun tingkat provinsi Jawa Barat umumnya. Dan ya untuk skala tokoh-tokoh nasionalnya juga sering kami mengadakan silaturahmi bareng antara kader HMI dengan KAHMI. KAHMI ini adalah organisasi dari sebuah wadah yang membawahi alumni-alumni HMI tingkat nasional. Nah, dari situ juga ya kita alhamdulillahnya karena berorganisasi ya di kampus itu mendapat setidak-tidaknya privilege lah dari kampus gitu kalau jadi anak HMI itu karena terkenalnya kritis sehingga kampus dengan kebijakan-kebijakan yang semeraut ketika ada kami ya setidaknya sedikit-sedikit mereka benahi karena kritisi lah tahu sendiri mungkin ada HMI juga sekarang. Masih, Pak. HMI. Masih, Pak, Masih ada. masih ada. Iya, masih ada. Nah, kemudian setelah saya lulus 2014, saya melanjutkan S2 di Jayabaya mengambil notaris. Profesi lawyer itu membutuhkan waktu selama 3 bulan. Nah, pada saat itu profesi lawyer itu masih organisasi advokat itu masih rapi ya, masih rapi itu artinya masih tunggal, yaitu hanya peradi. Nah, pada saat tersebut itu masih selektif banget, bukan mencari kuantitas tapi mencari kualitas. Bahkan pada saat saya ujian ujian profesi itu, profesi lawyer, advokat. Nah, untuk
syarat-syaratnya itu ya sangat berat lah. Bahkan ketika ujian pun, ketika pulpennya diambil sendiri, itu ada teman saya dikeluarkan, didiskualifikasi. Dan teman-teman saya yang di samping belakang, itu semuanya udah melakukan tes uji advokat itu ada yang udah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan alhamdulillah saya sekali saja lolos. Dan setelah lolos ya saya mulai berpraktek di LBH di Serang. Nah, setelah berproses di LBH, kemudian magang di Jakarta. Di Jakarta ya sampai sekarang pun aktif di Jakarta. Nah, untuk organisasi advokat sekarang itu sudah banyak karena ada pecahan-pecahan botolnya lah atau pecahan-pecahan organisasi lain kayak ada Pradi Bersatu, ada Ferrari, ada Prudem. Pokoknya udah banyak lah sehingga ya udah nggak mementingkan kualitas lagi sekarang tuh banyak organisasi-organisasi advokat yang mencari sebanyak-banyaknya anggota ya tapi untuk ujiannya mungkin ya nggak seberat waktu zaman dulu. Nah itu pas waktu 2017 itu adalah masa-masa terakhirnya marwahnya organisasi advokat itu hancur lah gitu. Itu sih. Nah, kalau terkait dengan ini, apa namanya, ada pertanyaan lagi atau harus dilanjut lagi? Bagaimana? Kemungkinan Ada dilanjut menurut saya. Hmm? Bagaimana? Dilanjut saja Bapak pertanyaannya. Nah, dilanjut, baik, silakan. Pak mau bertanya Pak, saya kalau mengapa itu Pak tertarik mengambil profesi lawyer gitu Pak? Tertarik Oh, ya? kalau tertarik itu kembali ke basicnya ya, artian kalau kita memang dulu kan suka mengadvokasi kayak dari kampus itu kita udah dididik untuk membela masyarakat kecil. Kayak contoh waktu zaman saya itu kantin tuh di belakang tuh di kampus. Nah itu mau digusur sama fakultas, mau dibikin kantin. Kita ya selaku masyarakat pedagang-pedagang PKL itu ya ngeluhlah ke kami bahwa mau digusur, mau dijadiin kantin, akhirnya kami advokasi dan kami bela, ya akhirnya kebijakan tersebut ditunda gitu. Kemudian ada mahasiswa yang belum bayar SPP, kemudian nggak bisa mengikuti ujian, ngadu ke kami juga selaku waktu itu ya ke HMI gitu, anak-anak HMI dan kebetulan waktu itu BEM-nya juga dipegang sama anak HMI. Kami advokasi yang tadinya nggak bisa ujian, akhirnya ujian. Nah dari situ saya mulai tumbuh jiwa-jiwa untuk membela masyarakat atau membela orang-orang yang lemah gitu. ya Pak. Hmm. Pertanyaan dari saya Pak, teman izin. Eh, Pendapat Bapak mengenai kode etik profesi Bapak, apakah Ya, kalau terkait dengan kode etik sebetulnya ya kalau dibilang berperan, ya bagaimanapun juga kan ada istilah bahwa satu polisi itu lebih baik, seburuk-buruknya polisi itu lebih baik daripada tidak ada polisi di suatu negara. Nah, begitu juga dengan kode etik. Setidak efektifnya kode etik itu lebih baik daripada tidak ada kode etik. Artinya apa? Jadi ya meskipun ya kalau saya rasa sih memang adalah pengaruhnya terkait dengan perilaku-perilaku advokat seperti misalnya ya main tikung itu ketika misalnya saya udah mendapatkan klien di KPK waktu itu. Kemudian ternyata ada rekan seprofesi yang istilahnya memberikan tawaran harga lebih murah sehingga klien akhirnya ya pindah ke kami ke rekan kita lah gitu yang rekan yang tidak dikenal gitu. Nah, perhatian hal-hal yang semacam ini kan sebetulnya tidak diperkenankan dalam kode etik advokat. Tetapi ya masih banyak juga dalam praktik teman-teman atau teman sejawat itu yang melakukan praktek-praktek tersebut. Ya meski demikian, ya meskipun kami memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut kepada Dewan Pimpinan Pradi atau ya Dewan Pimpinan Pradi gitu. Tapi ya kami tidak melakukan hal itu ya dan kami sih ya berpegangan ya yang namanya Rizky mungkin dari yang lain gitu itu sih.
Nah, kalau praktek-praktek pelanggaran-pelanggaran kode etik sih memang masih masih ada sampai saat ini juga gitu. Lalu Pak, ada lagi pendapat mengenai kesejahteraan. Apakah uang gaji juga mempengaruhi profesionalitas dari profesi tersebut? Uang gaji, oh uang honorium untuk ini ya, untuk lawyer. Ya, pada prinsipnya yang namanya pekerjaan itu kan kita diberikan rewardnya oleh honorium atau gaji. Nah, terkait dengan gaji ya, artian kita juga bisa menilai. Kalau misalnya kita lihat dari berat perkaranya, kemudian apa istilahnya sesulit apa yang akan kita hadapi untuk menangani perkara tersebut gitu. Yang kedua, ya sejauh mana klien menghargai kami gitu. Nah, ketika misalnya kami lihat profil eh, profil klien kaminya istilahnya berada, kemudian menghargai kami ya seadanya, ya mungkin ya tak jauh berbeda dengan orang bekerja lah. Ketika misalnya bekerja dibayar seadanya kan, ya orang juga pasti nggak bakal, ya effortnya beda lah dengan orang yang misalnya lebih menghargai kita gitu ya, kecuali misalnya memang kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu gitu, kayak seperti kemarin kita nanganin kasusnya Videotron. Videotron itu yang zamannya Presiden Pak SBY waktu itu, ada seorang OB yang dijadikan direktur oleh anaknya menteri waktu itu, Menteri apa Sarif Hasan. Nah, dijadiin OB, kemudian PT tersebut bermasalah sehingga yang dijadiin tersangka itu adalah direktur. Nah, direkturnya ini OB dan OB tidak mengerti apa-apa. Nah, waktu itu kami kasih pembelaan secara gratis terhadap OB tersebut. Nah, tetapi dengan ya misalnya kalau misalnya kita perusahaan besar dengan tingkat kesulitan yang besar, kemudian ya hanya besar kebanyakan sih kalau tidak sesuai dengan harapan kami gitu, ininya honorariumnya ya kami sih lebih baik tidak menjalin hubungan gitu daripada merusak hubungan gitu. Artian kita tidak terima biasanya. Baik Pak, izin bertanya, pendapat mengenai hal-hal negatif tentang profesi yang ditekuni itu seperti apa ya Pak? Hal-hal negatif dan positifnya, kalau sepanjang ini sih ya negatifnya tidak ada, cuma memang praktik-praktik kayak misalnya ya pungli-pungli di pengadilan itu ya sampai sekarang masih ada. Meskipun ya udah mulai mulai sedikit sedikit ini ya sedikit bagus nih ininya sistem administrasinya di pengadilan pun, tapi ya masih ada, tapi nggak separah dulu 2017 sampai 2018 lah. Kalau sekarang udah mulai bagus. Nah, kalau positifnya ya kita selaku lawyer ini bisa belajar terus gitu. Artinya ketika ada perkara baru, misalnya kami pernah menangani kasus Jiwasraya yang berkaitan dengan pasar modal terkait dengan saham. Yang tadinya kita tidak melek dengan dunia saham karena ada perkara terkait dengan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia, ya mau nggak mau ya kita harus belajar memahami cara transaksi bagaimana transaksi di dunia saham begitu. Akhirnya kita belajar. Artinya ya banyak belajarnya juga kalau di dunia advokat ini gitu. Itu sih kalau yang positifnya ya. Pak, eh, apa sih pendapat Bapak Hmm? mengenai kasus-kasus yang melakukan pelanggaran kode etik dalam profesi Bapak? Kasus-kasus yang melanggar kode etik. Ya sebetulnya kan kode etik ini merupakan acuan untuk kami menjalankan dunia profesi advokat. Nah, terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Pendapat mengenai kasus-kasus yang melakukan pelanggaran kode etik dalam profesi Bapak. Ya, nah terkait dengan kasus-kasus pelanggaran kode etik ya, artian dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Dewan Etik di tingkat nasional itu menjadi menjadi trigger lah buat para advokat-advokat, khususnya advokat baru maupun advokat-advokat yang ingin melakukan tindakan-tindakan pelanggaran kode etik. Akhirnya dia berpikir untuk istilahnya ketika mau melakukan pelanggaran tersebut berpikirlah
Nah, cuma sekarang bobroknya itu kenapa? Karena adanya organisasi-organisasi advokat lainnya, meskipun itu sudah disidangkan, katakanlah diputus dalam kode etik tersebut, si A bersalah dan dinyatakan dihukum tidak bisa beracara selama 6 bulan. Nah, sekarang itu parahnya ketika misalnya udah ada putusan tersebut, si advokat baru ini bisa pindah ke organisasi lain misalnya. Peradi aja sekarang ada 3, ada Peradi Bersatu, ada Rumah Peradi, ada DPP Peradi. Jadi ketika dia dinyatakan bersalah ke Peradi A misalnya, dia akhirnya pindah nih ke Peradi B, atau pindah ke Ferrari, namanya ada nama organisasi advokat itu Ferrari, ada yang namanya Prudem, Persatuan Advokat Muslim Indonesia. Jadi ya akhirnya dengan adanya banyak organisasi tidak mempengaruhi putusan Dewan Kode Etik akhirnya gitu karena banyaknya organisasi. Nah, kecuali memang nanti ini lagi digagas sama pimpinan nasional bahwa kita pengennya ya single bar gitu, bukan multi bar. Kalau misalnya single bar ya, nah lebih condongnya sih ya kayak lebih terawasi lah gitu anggota-anggotanya, sehingga tidak bisa mencela-mencela ketika dia dihukum di organisasi A pindah ke organisasi B begitu. Itu lemahnya sekarang tuh karena banyak organisasi akhirnya pada ya menyepelekan lah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Mau bertanya Pak, kalau misalnya pendapat realitas sesungguhnya yang dihadapi para profesi lawyer gitu Pak, gimana Pak itu Pak? Realitas bagaimana? Hadapi para profesi lawyer gitu Pak, kalau ini realitasnya gitu. Ya realitasnya ya biasa aja karena kita misalnya ada perkara, ada orang datang konsultasi, ketika hanya konsultasi saja ya kita juga kita kenakan cas misalnya untuk selama 1 jam konsultasi kita cas misalnya 2 juta. Nah, ketika misalnya memang lanjut untuk kami tangani maka ya itu bagian dari menjadi satu kesatuan untuk pembayaran lawyer fee. Ya terkait dengan penanganan sih ya realitasnya ya normatif aja sih, nggak ada yang nggak biasa aja, kita sesuai dengan hukum acara perdata maupun hukum acara pidana gitu. Nah, kecuali memang misalnya ada yang sifat-sifatnya kan kita sebelum melakukan upaya hukum lebih jauh ke pengadilan tentu kita ada upaya hukum somasi itu terlebih dahulu. Nah, ketika misalnya memang di somasi ada tanggapan dan kemudian ada kesepakatan antara klien dengan pihak tersomir, itu biasanya ya kita selesai di situ gitu. Kita sih lebih mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan ya karena lebih efektif dan istilahnya tidak menyita waktu dan menguntungkan bagi para pihak itu sih. Ini udah pada mandi kan ini? Pak, saya udah mandi. Sudah Pak. Udah mandi ya? Kok masih ngantuk ini kelihatannya? Panas Pak. Masa di Bandung panas? Panas, Pak. Ini nih, Pak, ada pertanyaan dari saya. Wah, Kan Bandung dulu masih di. Mm-mm. ya, pendapat Bapak mengenai moralitas dan hukum itu berhubungan atau tidak ya, Pak? Bagaimana gimana? Putus-putus tadi. Pendapat Bapak mengenai moralitas dan hukum itu berhubungan atau tidak? Moralitas dengan hukum. Moralitas dengan hukum itu berkaitan tidak gitu ya? Ya, pertanyaannya gitu, Mbak Reva. Iya, Ya Pak. itu tentu sangat berkaitan gitu karena kan kita juga yang kita pelajari di dunia hukum bahwa yang namanya moralitas itu kan merupakan nilai-nilai tertinggi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dituangkan dalam aturan, sehingga ya tidak mungkin moralitas itu tidak berkaitan dengan hukum gitu, pasti saling berkaitan karena ya hukum tertulis itu kan diadopsi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ada lagi pertanyaannya atau udah kehabisan pertanyaan? Atau gantian sekarang saya yang bertanya?
Sebetulnya ini masih ada beberapa pertanyaan lagi sih, Pak. Iya, Eh, ya, pertanyaan terus selanjutnya itu pengennya udahan gitu. enggak, cuman agak deg-degan gitu, Pak. Deg-degan, iya, 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 iya. Ya, pendapat Bapak mengenai calon profesi Nanti kalau hukum. kalau kalau pengen udahan nanti saya sampaikan ke Bu Melani bahwa ini selesai apa belum selesai ini wawancaranya apa mahasiswanya pengen buru-buru selesai. Enggak, Pak. Cuman sedikit agak deg-degan gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ya, Apalagi pertanyaannya? ya. Ini, Pak. Pendapat Bapak mengenai calon profesi hukum, kan itu harus Hmm. sering melihat ke bawah, melihat orang marginal, orang miskin, atau sebagainya. Apakah Hmm. harus seseorang yang berprofesi hukum juga yang mempunyai empati tersebut? Kalau empati kan selayaknya kita manusia mempunyai sisi-sisi kemanusiaan yang namanya empati ataupun ini ya tidak harus orang yang menjalani profesi. Artinya kayak misalnya kalian nih mahasiswa harusnya belajar dari sekarang nih mulai turun ke bawah melihat studi kasus ada persoalan apa. Nah, nanti dibawa ke belakang tuh apa namanya ada LKB LKBPBH ya. Ada BPKH. Nah, itu di nah Kakak, LK, Pak. Nah, artian kalian studi kasus ke masyarakat ngadvokasi, nah, ada persoalan hukum apa kira-kira yang emang benar-benar masyarakat layak untuk dibantu. Kemudian setelah kalian wawancara persoalan hukumnya seperti ini, nah kemudian kalian sampaikan ke apa yang ke apa LBKH itu. Nah, biar mereka yang tangani. Nah, artian setiap manusia ya sebetulnya meskipun tidak harus memiliki jiwa profesi apa kekhususan kayak kami ke advokat harus ini justru kami kalau misalnya tidak kami kan kebanyakannya ya istilahnya punya kewajiban kepada klien untuk menyelesaikan persoalan hukumnya sehingga untuk terjun ke bawah itu ya waktunya sangat minim. Nah, inilah peran-peran masyarakat yang lainnya seperti khususnya kalian mahasiswa sebagai agen perubahan itu ya apa datang ke bawah gitu ketika misalnya ada persoalan yang nggak bisa ditangani oleh kalian sendiri ataupun oleh uh, si masyarakat sendiri ya kalian sampaikan kepada kami gitu bahwa Pak ini ada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan terkait persoalan ini. Nah, artian ada apa namanya kerjasama lah antara kami dengan mahasiswa maupun dengan masyarakat lainnya. Ya kami pun sering gitu ketika misalnya apa ada orang datang Pak ada perkara begini-begini orang sebetulnya nggak bersalah tapi dia tangkapnya tanpa surat penangkapan dan lain-lain ya kami sering mendapat pengaduan-pengaduan gitu akhirnya ya karena apa sisi kemanusiaan kami akhirnya bantu juga gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya apa kita ya terjun langsung gitu ya artinya kan kita banyak kerjaan dan ya tentunya ya udah jarang sekali gitu untuk terjun ke masyarakat kecuali misalnya memang ada pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada kami. Itu tugas kalian bukan tugas kami sebagai mahasiswa. Izin bertanya, Pak. Apalagi pertanyaannya? Pendapat Bapak Ya. mengenai advokasi pro bono itu seperti apa ya, Pak? Ya tadi yang udah saya sampaikan di awal baik dari saya sebagai mahasiswa itu mengadvokasi mahasiswa yang mungkin di angkatan kalian juga ada tuh. Sekarang masih ada nggak anak-anak yang nggak belum bayar SPP gitu, yang sering nunggak-nunggak, yang entah nunggaknya karena masalah ekonomi atau karena kenakalannya yang uang harusnya dibayarkan SPP tapi dibayar buat dugem atau buat jalan sama ceweknya gitu kan. Kadang-kadang banyak tuh kejadian-kejadian begitu. Atau kadang-kadang yang ada yang benar-benar murni nggak ada ini apa orang tuanya nggak punya gitu. Karena belum dapat uang, akhirnya belum bayar SPP, ya akhirnya kan kami advokasi. Nah, begitupun dengan di dunia lawyer juga ketika misalnya ada orang yang nggak mampu kemudian dia istilahnya ya kecuali yang bersalah sih ya kayak kita sih nggak jarang lah ngasih yang pro bono kecuali memang benar-benar kasusnya yang nggak bersalah gitu kayak yang tadi saya jelaskan di kasus Videotron. Nanti kalian bisa cek aja ininya putusan kasus Videotron itu tinggal kalian baca. Itu ini apa namanya ya kita nanganin secara cuma-cuma gitu. Ya ada kepuasan tersendiri aja lah kalau misalnya kita menolong orang yang nggak bersalah kemudian ya dibebaskan gitu. Artinya tidak semuanya juga dengan materi lah gitu.
mau bertanya Pak, kalau ini bagaimana menghadapi permasalahan hukum atau peraturan yang rumit untuk melakukan advokasi terhadap suatu kejadian Pak? Masalah hukum yang rumit ya, kalau sebetulnya kalau masalah itu nggak ada, kalau menurut kami sih ya nggak ada yang rumit gitu ya. Kalau persoalan hukum kan pasti rumit, orang kalau punya masalah pasti nganggapnya rumit gitu. Tapi rumit itu kan bagi orang-orang yang istilahnya belum belum mendalami udah dibilang, ih kok begini banget ya, kok rumit banget, wah takutlah kita ngadepi masalah ini, apalagi berurusan sama polisi segala macam, kan ada kekhawatiran. Kayak contohnya kalian misalnya nabrak orang lah di lagi berkendara motor, ketika misalnya ketabrak orangnya jatuh, sebetulnya nggak apa-apa, tapi karena khawatir diminta denda sama si korban akhirnya kabur aja, katakanlah kabur, padahal kalau misalnya minta maaf pun kalian udah dimaafkan gitu, tanpa harus kabur pun, kalian nggak harus mengganti rugi pun, ketika udah minta maaf ditolongin ya udah selesai gitu. Tapi kadang-kadang kan kita takut diminta ganti rugi dan lain-lain, akhirnya kabur gitu kan, kebanyakannya begitu. Nah begitupun dengan persoalan hukum ya, sebetulnya sepanjang kita mengetahui peraturannya, mekanisme langkah-langkah dan upaya hukumnya tepat, ya nggak ada yang sulit sebetulnya gitu. Kecuali memang misalnya ada orang-orang yang udah jelas-jelas nyata, misalnya tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi, kemudian misalnya ngerasa haknya itu hak dia gitu, tapi dia kekeh gitu, ngotot pengen melakukan upaya hukum. Nah, apalagi itu yang agak sulit tuh Bu, menjelaskan kepada orang-orang yang susah mendengarkan nasihat dari kami gitu. Kayak misalnya contoh kemarin tuh ada orang aku punya tanah, padahal tanahnya itu ya Bu, dia nggak memiliki bukti, kemudian juga tanah udah dikuasai sama si pihak terkaitnya itu udah hampir 25 tahun lebih gitu. Dia ngotot bahwa itu adalah tanah dia, sedangkan dari keterangan-keterangan lingkungan sekitar tuh nggak ada yang menerangkan bahwa itu tanah dia. Nah, itu kadang-kadang ada yang manusia-manusia seperti itu juga gitu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah yang sulit sih kalau menurut kami Mas. Izin bertanya Pak, karena saya pernah ada nih pengalaman bilang kalau misalkan orang tuh punya kasus hukum, tapi dia tuh Hmm. takut gitu Pak akan konsultasi dengan advokat itu karena takut akan biayanya gitu Pak. Jadi orang-orang tuh pada, "Ah, ya sudahlah, mending kita kekeluargaan aja. Kalau di proses hukum saya takut." Nah, kalau Hmm. seperti itu harus kayak gimana Pak? Iya sebetulnya itu lebih bagus kalau menurut menurut kami ya. Artian upaya kekeluargaan itu lebih baik dibanding kita harus berproses di pengadilan. Karena ada istilah dalam hukum itu, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu gitu. Artinya sebetulnya nggak ada yang diuntungkan gitu dalam berperkara. Ya sepanjang misalnya menyadari ketika ada persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan baik-baik, ya itu lebih baik, karena perdamaian itu, nilai tertinggi dalam hukum itu ya perdamaian gitu. Itu lebih bagus. Ya tapi kalau untuk konsultasi biar tidak salah langkah, ya harusnya sih bertanya kepada ahlinya. Kan ada istilah atau ada hadis yang menyatakan bahwa pas ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, artian biar ketika misalnya mau mengambil perdamaian atau langkah perdamaian juga nggak ada pihak yang dirugikan lah gitu. Satu sama lain win-win solution gitu. Itu sih. Nah, Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Hmm. Bapak menangani kritik dari pihak yang menentang upaya advokasi Bapak? Ya, yang namanya kritik pasti kita dengarkan sepanjang kita dengarkan, dan ketika misalnya memang rasional, tentu kita pertimbangkan. Tapi kalau hanya kritik-kritik ya wajar lah. Artian itu mah bukan jadi penghambat ataupun untuk menjadi persoalan bagi kita. Tapi ya lagi-lagi ketika misalnya ketika ini, bentar ya, ketika Nah, untuk mendapatkan istilahnya ridho semua manusia atau supaya kita disenengin semua manusia itu ya nggak bakal mungkin. Pasti ada aja pihak-pihak yang tidak setuju, pihak-pihak yang mengkritik gitu. Nah, lagi-lagi sepanjang kritiknya ya rasional dan bisa kita
terima, ya mungkin kita laksanakan. Itu sih. Ya jangankan kami gitu. Ya sekelasnya Nabi Muhammad aja kan, orang yang sempurna aja masih ada yang nggak suka sama Nabi Muhammad kan. Jadi yang nggak usah terlalu ribet menyikapi persoalan kritik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mungkin ini yang terakhir bagi Pak karena waktunya sudah habis dari Zoom-nya. Terima kasih atas Ya. partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hmm. Barangkali dari Ya, teman-teman ada yang sama-sama. menambahkan. Mau menambahkan Pak, terima kasih atas waktunya Pak, mau membantu Pak. Ini orang Bandung banget nih kayaknya nih si